Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Risma SSI Mling selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi umum yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan atau memaparkan materi konsep komunitas dalam ekologi. Baik, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Jeffrianto dengan NIM A0123322. Dan adapun rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hamra sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Armet selaku pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni Suci selaku pemateri keempat. Safadila sebagai pemateri kelima. Perkenalkan, nama saya Fitriani sebagai pemateri ke-6. Nah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk dalam pemaparan materi pertama. Materi yang pertama yaitu pengertian komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi dari berbagai spesies yang hidup dan berinteraksi dalam suatu area atau habitat tertentu. Komunitas terdiri dari berbagai organisme yang saling terkait dan membentuk suatu sistem yang kompleks. Memahami konsep komunitas sangat penting dalam mempelajari ekologi, karena komunitas merupakan unit dasar dalam ekosistem. Komunitas mencerminkan interaksi antara berbagai organisme serta hubungan mereka dengan lingkungan abiotik. Pemahaman tentang komunitas membantu kita mengerti bagaimana ekosistem berfungsi, bagaimana organisme berinteraksi, dan bagaimana mempertahankan keseimbangan alam. Berikut adalah beberapa contoh komunitas yang umum ditemukan. Yang pertama ada komunitas hutan. Contohnya seperti hutan hujan tropis, hutan gugur, dan hutan konifer. Terdiri dari berbagai jenis pohon, semak, tumbuhan bawah, hewan seperti mamalia, burung, serangga, dan lain-lain. Yang kedua ada komunitas padang rumput. Contohnya seperti padang rumput. Yang ketiga ada komunitas laut. Contohnya seperti terumbu karang. Keempat ada komunitas air tawar. Contohnya seperti sungai. Yang kelima ada komunitas tanah. Contohnya ladang. Adapun konsep komunitas berdasarkan pandangan organismik. Pandangan organismik ini memandang komunitas sebagai suatu kesatuan yang terorganisir dan terintegrasi, mirip dengan organisme individu. Komunitas dipandang sebagai suatu superorganisme yang memiliki sifat dan perilaku tersendiri yang berbeda dari penjumlahan sifat individu-individu di dalamnya. Nah, langsung saja kelebihan dan kekurangan pandangan organismik. Kelebihan pandangan organismik ada yaitu memberikan gambaran utuh tentang komunitas sebagai suatu sistem terintegrasi. Dan yang kedua, menjelaskan sifat-sifat emergen dan homeostatis dalam komunitas. Dan adapun kekurangan pandangan organistik yaitu yang pertama, terlalu menyederhanakan kompleksitas interaksi dalam komunitas. Yang kedua, gagal menjelaskan variabilitas dan dinamika komunitas yang sederhananya. Dan yang ketiga, diasumsikan terlalu statis dan deterministik. Adapun konsep komunitas berdasarkan pandangan kontinum. Pandangan kontinum memandang komunitas sebagai suatu kontinum atau gradien yang berubah secara bertahap dari suatu tempat ke tempat lain. Tanpa batas yang jelas, komunitas tidak dipandang sebagai unit yang terpisah dan terdefinisi dengan jelas, melainkan sebagai bagian dari suatu gradien yang berkesinambungan. Konsep utama pandangan kontinum yaitu yang pertama, komposisi spesies dalam komunitas berubah secara bertahap mengikuti perubahan kondisi lingkungan. Dan yang kedua, tidak ada batas yang jelas antara satu komunitas dan komunitas lainnya. Ada yang ketiga, komunitas bersifat dinamis dan
terus berubah seiring waktu, tidak ada kondisi klimaks yang stabil. Dan yang keempat, interaksi antar spesies sangat kompleks dan bervariasi, tidak hanya mutualisme. Kelebihan dan kekurangan pandangan kontinum sifat-sifat. Langsung saja kita. Kelebihan pandangan kontinum yaitu 1. Lebih realistis dalam menggambarkan varietas dan dinamika komunitas di alam. 2. Menghindari pembagian komunitas menjadi unit yang kaku dan terdefinisi. 3. Kemungkinan untuk mempelajari perubahan komunitas secara lebih luas dan menyeluruh. Kekurangan pandangan kontinum yaitu 1. Sulit untuk mendefinisikan batas-batas komunitas secara jelas. 2. Kurang memberikan gambaran utuh tentang komunitas sebagai suatu sistem berinteraksi. 3. Kurang mempertimbangkan akibat dan homeostasis dalam komunitas. Sifat-sifat komunitas. 1. Keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies mengacu pada jumlah spesies yang berbeda dalam suatu komunitas. Semakin banyak spesies, semakin tinggi keanekaragamannya. Keanekaragaman dapat diukur dengan indeks keanekaragaman seperti indeks Shannon-Williams. 2. Dominansi. Dominansi mengacu pada kelimpahan relatif beberapa spesies tertentu dalam suatu komunitas. Spesies dominan adalah spesies yang memiliki jumlah individu atau biomassa yang lebih jauh besar dibandingkan spesies lain dalam komunitas tersebut. Sifat-sifat komunitas yang ketiga ada stratifikasi. Stratifikasi mengacu pada pola distribusi vertikal organisme dalam suatu komunitas. Yang keempat ada pola penyebaran. Pola penyebaran mengacu pada pola distribusi horizontal organisme dalam suatu komunitas. Dan yang terakhir ada suksesi. Suksesi merupakan proses perubahan komposisi spesies dalam suatu komunitas dari waktu ke waktu. Sifat-sifat komunitas. Organisasi trofik. Setiap organisme dalam suatu komunitas dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari beberapa tingkat trofik berdasarkan cara memperoleh nutrisi. Tingkat trofik ini diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu produsen primer, konsumen, dan pengurai. Contoh penerapan konsep komunitas. Konsep-konsep komunitas yang telah dibahas sebelumnya memiliki banyak aplikasi nyata dalam berbagai bidang, antara lain konservasi dan pengolahan lingkungan. Pemahaman tentang struktur dan dinamika komunitas sangat penting dalam upaya konservasi keanekaragaman hayati. Misalnya, data keanekaragaman spesies digunakan untuk mengidentifikasi area prioritas konservasi. Pertanian dan kehutanan. Konsep komunitas diterapkan dalam pengolahan hama terpadu, di mana interaksi antara hama, predator alami, dan tanaman dimanfaatkan untuk menekan populasi hama secara berkelanjutan. Konsep suksesi juga digunakan dalam sistem agroforestry dan pengolahan hutan lestari. Ekologi perairan pemantauan komunitas akuatik seperti fitoplankton, zooplankton, dan bentos digunakan untuk menilai kualitas air dan kesehatan ekosistem perairan. Konsep-konsep seperti stratifikasi dan dominasi diaplikasikan dalam penelitian ini. Studi perubahan iklim dapat mempengaruhi komposisi dan dinamika komunitas. Penelitian komunitas digunakan
perbedaan, namun keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kompleksitas komunitas di alam. Baik, sekianlah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.